Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak siswa SMP Kabupaten Madiun yang saya banggakan, bagaimana kabar kalian? Saya harap semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat belajar meskipun masih dalam situasi pandemi COVID-19. Anak-anak, perkenalkan, nama saya Pak Irwan Yudho Trisno. Saya biasa mengajar mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial atau IPS. Nah, pada kesempatan video kali ini, Pak Irwan akan memberikan materi tentang latar belakang kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Baik, anak-anak, Pak Irwan ingin mengajak kalian, memperkenalkan kalian pada satu semboyan yang sangat terkenal. Semboyan ini disampaikan oleh pahlawan kita, pahlawan proklamator, yaitu Bung Karno. Semasa hidupnya, beliau pernah menyampaikan satu semboyan, namanya adalah jas merah. Artinya, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Nah, untuk itu, untuk melestarikan sejarah bangsa ini, marilah kita bersama belajar bersama tentang sejarah kedatangan bangsa-bangsa Barat di Indonesia. Nah, untuk tujuan pembelajaran pada video kali ini adalah bahwa setelah mengamati video ini, anak-anak diharapkan mampu menjelaskan faktor pendorong penjelajahan samudra oleh bangsa Eropa hingga akhirnya sampai ke wilayah Indonesia. Nah, anak-anak, kita semua tahu bahwa sejarah bangsa kita diwarnai oleh kedatangan bangsa-bangsa Barat di Indonesia. Nah, sebenarnya apa tujuan mereka datang ke Indonesia? Dan apa sebenarnya faktor pendorong kedatangan mereka ke wilayah Nusantara? Nah, suatu kejadian sejarah itu anak-anak tidak berdiri sendiri. Suatu kejadian sejarah itu berkaitan dengan kejadian-kejadian sejarah yang lain. Misalnya, ada satu kejadian sejarah B. Nah, kejadian sejarah B ini adalah hasil dari kejadian sejarah A. Nah, kejadian sejarah B itu berikutnya mengakibatkan terjadinya kejadian sejarah C. Nah, untuk memahami suatu kejadian sejarah B ini, maka kita harus mempelajari sejarah A dan juga sejarah C, agar kita semua memiliki pengetahuan yang menyeluruh tentang suatu kejadian sejarah, sehingga pemahaman kita tidak terpotong-potong. Nah, sebenarnya apa latar belakang kedatangan bangsa Eropa itu, anak-anak? Nah, ternyata latar belakang kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke wilayah Indonesia itu ada 4 faktor yang menyebabkannya. Yang pertama adalah jatuhnya Konstantinopel. Yang kedua adalah adanya motivasi 3G atau Gold, Glory, dan Gospel. Dan yang ketiga, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan terakhir, kedudukan Indonesia sebagai penghasil rempah-rempah. Nah, anak-anak, marilah kita telusuri lebih dalam bagaimana 4 faktor itu bisa menjadi latar belakang atau bisa mendorong bangsa-bangsa Barat melakukan penjelajahan samudra hingga akhirnya sampai ke wilayah Nusantara. Nah, yang pertama tentang jatuhnya Konstantinopel. Nah, sebelumnya mari kita ketahui di mana sebenarnya letak Konstantinopel. Kalau kalian semua saat ini membuka peta dunia, ya, kalian tidak akan menemukan tempat yang bernama Konstantinopel ini. Nah, sepertinya Konstantinopel ini adalah nama Eropa. Nah, baik, mari kita fokus ke benua Eropa. Nah, kalian amati, apakah menemukan kota yang bernama Konstantinopel atau tempat yang bernama Konstantinopel itu? Nah, ternyata tidak, anak-anak. Kita tidak menemukan tempat yang bernama Konstantinopel pada peta
saat ini, zaman sekarang. Nah, sebenarnya di mana tempat Konstantinopel itu? Nah, ternyata di sini ya, anak-anak. Di kota Istanbul. Di kota Istanbul, tempatnya di negara Turki. Nah, kota itu dulu bernama Konstantinopel. Nah, pada abad ke-10, Raja Mehmed II mengubah nama Konstantinopel itu menjadi kota Istanbul sampai sekarang. Baik anak-anak, tentang jatuhnya Konstantinopel, mari kita telusuri lebih jauh. Nah, sebelum Konstantinopel jatuh, Konstantinopel adalah ibu kota Kekaisaran Bizantium atau Kekaisaran Romawi Timur. Nah, pada saat itu, kota itu berkembang sangat pesat, menjadi satu pusat perdagangan pada waktu itu. Karena Konstantinopel ini adalah pusat atau jalur perdagangan antara Eropa dan Asia. Nah, pada kota itu dijual berbagai macam komoditas, diantaranya adalah komoditas rempah-rempah. Nah, suatu ketika ada kejadian politik atau peristiwa politik, yaitu perebutan wilayah antara Turki Utsmani atau Turki Ottoman ya, dengan Kekaisaran Bizantium atau Romawi Timur itu. Nah, Kekaisaran atau Kerajaan Turki Ottoman itu mengepung kota Konstantinopel selama 53 hari. Dan pada akhirnya kerajaan yang dipimpin oleh Raja Mehmed II itu berhasil menguasai kota Konstantinopel itu. Nah, jatuhlah kota Konstantinopel itu ke tangan Turki Utsmani atau Turki Ottoman itu. Nah, pada perjalanan berikutnya ternyata Raja Mehmed II ini membuat berbagai kebijakan yang merugikan pedagang-pedagang Eropa. Ya, di antaranya salah satunya adalah menutup jalur perdagangan antara wilayah Eropa ke wilayah Asia. Nah, jalur perdagangan itu dikuasai oleh pedagang-pedagang Muslim. Nah, kemudian mengetahui hal itu, bagaimana sebenarnya tindakan yang dilakukan oleh pedagang Eropa berikutnya. Nah, ternyata anak-anak ya, pedagang Eropa tidak menyerah begitu saja. Juga tidak berusaha melakukan lobby atau bekerjasama dengan pedagang-pedagang Turki Utsmani pada waktu itu. Nah, pedagang Eropa lebih memilih mencari jalur baru untuk menuju ke wilayah Asia, untuk akhirnya berhasil berdagang dengan pedagang-pedagang Asia. Itulah mengapa jatuhnya Konstantinopel itu menjadi faktor pendorong adanya penjelajahan samudera oleh bangsa Eropa menuju wilayah Hindia atau wilayah Nusantara. Nah, banyak apa saja komoditas yang diperdagangkan anak-anak ya, yang diperdagangkan antara Eropa, pedagang Eropa dan pedagang Asia, diantaranya adalah rempah-rempah. Rempah-rempah ini ternyata memiliki harga yang cukup fantastis di Eropa, sehingga pedagang Eropa dengan pengetahuannya, dengan semangatnya berusaha mencari jalur menuju sumber rempah-rempah itu. Sumber rempah-rempah itu waktu itu diketahui berada di Maluku atau di Kepulauan Maluku. Nah, itulah tentang jatuhnya Konstantinopel anak-anak. Nah, berikutnya faktor yang kedua, adanya motivasi 3G atau 3G, kalian boleh menyebut 3G. Nah, 3G ini tidak ada hubungannya dengan sinyal internet anak-anak ya. 3G ini adalah kepanjangan dari Gold, Glory, dan Gospel. Apa sebenarnya Gold, Glory, dan Gospel itu? Nah, Gold itu artinya emas. Ini identik dengan kekayaan. Nah, semboyan ini menggambarkan bahwa tujuan bangsa Barat ke Indonesia adalah
untuk mencari kekayaan. Nah, karena ada paham waktu itu di Eropa, namanya paham merkantilisme, yang mengajarkan bahwa kemakmuran, kekuatan suatu negara itu didasarkan atas kekayaan yang dimilikinya. Oleh karena itulah, bangsa Eropa pada waktu itu berlomba-lomba mencari kekayaan, baik itu emas, perak, atau apapun, nah, termasuk juga rempah-rempah ini. Nah, karena rempah-rempah ini adalah komoditas yang berharga mahal waktu itu. Itu gold. Berikutnya adalah glory, anak-anak ya. Glory bermakna kejayaan, superioritas atau kekuasaan. Nah, ini ternyata anak-anak ya, di antara bangsa-bangsa Eropa itu ternyata bersaing untuk mencari daerah baru. Bersaing untuk mendapatkan komoditas rempah-rempah ini. Contoh misalnya, persaingan jelas terjadi menurut sejarah yang kita baca adalah persaingan antara bangsa Portugis dan bangsa Spanyol. Sempat berperang waktu itu memperebutkan kepulauan Maluku ini. Bukan memperebutkan kepulauannya, tapi memperebutkan kegiatan perdagangannya. Dua negara ini berebut agar bisa berdagang dengan pedagang-pedagang di Maluku. Nah, itu adalah glory, anak-anak. Berikutnya berikutnya adalah gospel. Nah, pada waktu itu Eropa memang sedang dikuasai oleh pendeta, ya, pendeta di gereja-gereja. Nah, artinya gereja ini pengaruhnya sangat kuat pada waktu itu di Eropa, sehingga para pedagangnya pun dituntut untuk menyebarluaskan agama Nasrani ini. Ya. Kemanapun, terutama di daerah-daerah baru, daerah-daerah pendudukannya yang baru, gospel ini harus dijalankan. Nah, artinya pedagang Eropa ini selain berdagang juga menyebarkan agama Nasrani, nah, khususnya pada bangsa-bangsa Asia, Afrika, dan Amerika Selatan. Itu motivasi 3G, anak-anak, motivasi yang juga mendorong kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Faktor berikutnya, anak-anak, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini diantaranya adalah bidang navigasi dan juga penemuan kompas. Bidang navigasi ini meningkatkan akurasi tentang tujuan atau wilayah yang akan dituju. Meningkatkan akurasi pembuatan peta, sehingga dalam pelayaran itu sangat penting. Nah, jadi kalau kita berlayar itu tujuannya harus jelas, karena biayanya juga mahal dan juga resikonya yang tinggi. Oleh karena itu akurasi navigasi itu sangat diperlukan dalam pelayaran. Selain navigasi, akurasi navigasi melalui peta, juga ada kompas, penemuan tentang kompas. Kompas ini adalah penunjuk arah, anak-anak ya. Kompas ini sebenarnya ditemukan oleh bangsa Cina, tapi kemudian dikembangkan oleh bangsa Eropa lebih akurat lagi menunjuk arah. Kemudian ada pengetahuan juga tentang teori heliosentris. Teori heliosentris ini dikemukakan oleh Nicolaus Copernicus. Nah, teori ini mengatakan bahwa bumi itu berputar mengelilingi matahari, dan juga planet-planet lain juga berputar mengelilingi matahari. Menurut Copernicus ini, jika seorang berjalan ke barat dari satu titik ke arah barat, maka orang itu akan kembali ke titik itu. Nah, artinya bahwa bumi itu dikatakan bahwa berbentuk bulat. Bumi berbentuk bulat, sehingga ketika satu orang pedagang itu berjalan dari satu titik menuju ke wilayah barat, misalnya ke arah barat, maka kembali ke titik itu. Nah, teori ini kemudian dibuktikan oleh para pelaut Portugis dan Spanyol. Nah, melalui penjelajahan samudra yang mereka lakukan,
mereka mengambil rute yang berlawanan, satu ke arah barat, satu ke arah timur, dan akhirnya mereka bertemu di Maluku itu. Itu adalah faktor berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang juga mendorong terjadinya penjelajahan samudera, anak-anak. Berikutnya faktor ketiga. Faktor keempat, faktor keempat. Nah, faktor keempat ini adalah posisi Indonesia sendiri. Ini adalah faktor yang berasal dari Indonesia sendiri. Nah, berkaitan dengan posisi Indonesia atau kondisi Indonesia sebagai penghasil rempah-rempah. Nah, sebenarnya untuk apa sih rempah-rempah itu? Nah, ternyata ini berkaitan dengan musim dingin di Eropa. Nah, ketika dingin di Eropa sampai minus derajat sekian suhunya, maka orang-orang Eropa itu butuh sesuatu minuman yang hangat supaya menghangatkan tubuhnya ketika dingin itu, supaya bisa melewati musim dingin. Nah, ternyata rempah-rempah itu bisa dimanfaatkan sebagai penghangat, minuman penghangat. Dan selain sebagai minuman penghangat, rempah-rempah juga bisa dimanfaatkan sebagai pengawet makanan. Nah, karena fungsinya yang demikian, maka rempah-rempah tidak heran berharga tinggi. Oleh karena itulah, bangsa Eropa rela untuk menjelajah laut, menjelajah samudra, untuk menuju ke sumber rempah-rempah itu, yaitu wilayah Indonesia. Maka dimulailah penguasaan bangsa-bangsa Eropa ke wilayah Indonesia. Nah, demikian tadi anak-anak. Video kali ini kita sudah belajar tentang faktor pendorong atau alasan mengapa bangsa-bangsa Eropa itu melakukan penjelajahan samudra hingga melakukan pendudukan ke wilayah-wilayah termasuk wilayah Indonesia, wilayah Nusantara. Sebenarnya tidak hanya di Nusantara saja, tapi berbagai wilayah di benua Amerika Selatan, di benua Afrika, Cina juga, kemudian sampai ke wilayah Indonesia. Nah, anak-anak, demikian tadi materi yang Bapak sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Tetap semangat belajar. Jangan lupa selalu jaga kesehatan. Laksanakan protokol kesehatan. Karena ingat, pandemi belum berakhir. Demikian materi dari kami saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.